Dah? Oke, sama-sama ya. Terima kasih ya. Dah, kita mulai lagi tanya jawab. Boleh? Boleh. Kalau boleh bilang boleh. Oke, boleh. Boleh ya teman-teman ya. Oke, boleh ya. Besok puasa nggak Bu? Boleh. Sama-sama. Terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Oke, boleh ya. Siap Mbak Amsila. Thank you ya. Sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau berlapang hati mendengarkan kajian-kajian ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mau belajar lebih baik insya Allah ya. Oke, sama-sama ya. Kita tanya jawab ya. Minum susu putih itu gimana? Jadi gini, susu putih itu adalah habitnya baginda Nabi. Kebiasaan daripada baginda Nabi. Rasulullah itu suka dengan susu putih. Nah, minum susu putih itu hanyalah sebagai ibroh, mengambil iktibar saja, mengambil pelajaran saja, memulai tahun baru dengan yang putih-putih gitu ya. Nah, jadi tetapi apakah itu kemudian jadinya sunnah atau sunnah muakkad itu tidak sampai kepada status itu. Tapi kalau kita pengen mirip-mirip kayak Rasulullah, kita mau minum susu tidak ada keharuman. Sama dengan begini, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu ya, itu kering di wajahnya. Apakah kita harus seperti itu? Enggak juga. Iya kan? Enggak juga kan teman-teman ya. Nah itu perbuatan Rasulullah saja. Kalau mau mirip-mirip boleh ya. Kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kayak gitu maksudnya ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, sama-sama ya. Oke. Aku boleh sambil jawab, Mbak coba keluar dulu dari akun kedua ya. Aku mau masuk akun kedua, bentar ya guys. Aku ngomong sama tim aku. Aku suruh dia keluar dulu biar aku bisa sematin teman-teman semua ya. Kita mulai tanya jawab bentar ya. Mbak boleh keluar aja ya Mbak. Mbak keluar, kita gantian Mbak. Oke, udah keluar guys ya. Kita mulai ya teman-teman ya, siap ya. Ustazah, oke, tadi habis maghrib saya baca Yasin. Silahkan sama baca doa awal, bagus ya. Nanti kalau mau tambah dengan Al-Kahfi itu boleh ya. Ustazah, aku langsung tanya jawab boleh ya teman-teman ya, nggak masalah ya. Oke, besok apakah puasa? Nah kalau teman-teman mau puasa itu besok puasanya puasa qadha aja, bagus kok ya, bagus ya. Ustazah sama-sama terima kasih ya. Sudah 2 bulan ini ibadah sering tertinggal karena banyak kerjaan. Coba deh ibadahnya nggak ditinggalkan, kerjaannya lebih lancar lagi nanti. Orang-orang yang banyak rezeki itu teman-teman nggak tahu dalam diamnya dia ngapain. Entah dia bangun sepertiga malam, entah dia nggak pernah tinggal sholat duha, entah dia nggak pernah tinggal sedekah subuhnya. Kalau lihat orang-orang yang banyak rezeki, kok banyak kali rezekinya ya? Kita nggak tahu apa yang dia lakukan, iya kan? Jangan-jangan dia nggak pernah tinggal sedekah subuhnya, dia nggak pernah tinggal sholat duhanya, dia nggak tinggal sholawatnya. Ya iyalah dia lebih banyak dan lebih berkah dibanding kita. Kadang-kadang kita banyak uang tapi nggak berkah, ujung-ujungnya nanti jadi kosong juga, iya kan? Nah ya. Ustazah, kalau saya dijelek-jelekin tetangga, saya harus diam atau tegur orangnya? Diam aja lah ya. Oke, ditegur nanti dibilangnya lagi tuh. Dia ceritakan lagi ke orang tuh ya, protes dia, tanda iya tuh. Intinya gini guys, kalau kita dizolimin orang, digosipin orang, difitnah orang ya. Ketika dia tidak berefek kepada ibadah, tidak berefek kepada rezeki, tidak berefek kepada keluarga, nah, itu abaikan aja guys. Ya ingat itu orang fasik ya. Kalau teman-teman merespon nanti dia jadi dapat bahan. Orang tuh memang profesor doktornya dibilang di bidang gosip ya. Kalau teman-teman tegur ya, teman-teman tegur, dia akan nganggap teman-teman protes. Dia jadi dapat bahan lagi. Nggak bakal lama Mbak, percaya sama saya. Nggak bakal lama. Rasulullah itu tetap digibah. Ketika digibahi, dia nggak semuanya kok klarifikasi. Nggak kok. Rasulullah ketika dibilang kamu tukang sihir. Nggak kok, aku asli kok original Rasulullah. Enggak ya. Kamu itu tukang gosip, tukang apa namanya, tukang sihir. Enggak, Rasulullah nggak selamanya klarifikasi ya. Diam adalah bagian dari jawaban. Gak bakal lama kok. Tenang aja. Seberapa lama lagi gibah itu? Gak bakal lama.
2 minggu aja udah capek dia gibahin kita. Tenang, letakkan manusia pada tempatnya. Jangan fokus kepada orang-orang yang tidak menyukai kita, fokus kepada orang-orang yang menyukai kita. Ya, jangan fokus kepada orang-orang yang tidak membenci kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus kepada orang-orang yang suka sama kita saja. Ya, fokus aja kepada orang-orang yang suka sama kita. Itu membuat kita lebih sehat. Everything is okay. Teman-teman mau digosipin sekacau apapun, tenang aja. Percaya sama aku, nggak akan ada terjadi apa-apa. Tenang aja guys, ya aman aja. Nggak akan aja terjadi apa-apa. Secara usia mungkin aku di bawah teman-teman ya. Tetapi aku yakin banget dari buku yang udah aku baca banyak, dari pengalaman yang sudah aku rasakan banyak, dari cerita orang yang aku udah rasakan banyak, kadang diam itu adalah solusi. Oke ya. Nah gitu ya. Saya pengen mengamalkan, siapa lucu pula ya. Saya akan laksanakan nasihat Ustadz. Rasanya pengen ketemu Ustadz dan peluk Ustadz. Masya Allah ya. Enggak apa-apa mbak. Apalagi cuma tetangga mbak ya. Kalau kita pergaulannya di tetangga, ya masalah kita tetangga. Kalau kita pergaulannya di kota, masalahnya satu kota. Kalau kita pergaulannya satu Indonesia, problem kita satu Indonesia ya. Diam itu adalah jawaban, diam itu respon ya. Kok kamu diam aja? Ya responku diam, mudah gitu aja ya. Oke. Ustazah, ketika orang kerja ngajak kita ngomongin orang gimana? Oh, aku suaranya kecil. Suara aku kecil kah? Masa iya? Suara aku kecil kah, teman-teman? Aman ya? Aman ya? Oke. Diam itu respon ya guys. Kenapa kamu diam? Aku ikut gaya-gaya Ustazah Nela aja. Gak apa-apa. Sekarang saudaraku sekarang kalau dizolimin udah diam. Kenapa diam? Ya aku ikut gayamu aja. Kayak gitu ya. Itu yang paling jitu teman-teman ya. Oke, tadi ngomongin apa ya? Aku lupa ya. Mau ngomongin apa tadi ya? Sehat ya teman-teman ya. Siap ya. Oke. Ustazah, kalau nonton live Ustazah, oh dibatasi sama TikTok ya. Ustazah, oh masa iya nonton aku dibatasi TikTok? Oh iya, nanti aku pelonco ya TikToknya ya. Oke. Ustazah, kalau oke sebentar ya. Hayat kursi boleh, tadi habis maghrib boleh, atau nanti habis mau tidur juga boleh. Sekarang juga boleh. Kalau mau keluar dari live baca ayat kursi juga nggak apa-apa ya. Oke, amin Mbak Ica, thank you ya Mbak Ica ya, nggak pernah ketinggalan live ya, siap, Bismillah ya. Oke, thank you ya teman-teman ya. Ustazah, kalau saya udah telanjur minum kopi, apa masih bisa ikutin sunnah minum susu? Besok pun bisa minum susu, nggak apa-apa ya. Oke, aman ya. Ustazah, kalau aman ya. Sholawat yang benar-benar berapa bun? Diperbanyak aja sholawat di bulan ini ya. Diperbanyak aja sholawat di bulan ini ya. Ustazah, iya, pengen ketemu secara langsung. Siap ya, semoga Allah pertemukan kita ya. Oke. Ustazah, Al-Kahfi itu dibaca di malam Jumat atau bagaimana? Al-Kahfi itu bisa dibaca di Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Ya, di habis Isya nanti boleh, kemudian nih kalau Jumat ya bukan Muharram doang loh ya, habis subuh boleh, kemudian habis asar juga boleh ya. Bolehkah sholawat dalam hati? Sholawat dalam hati nggak usah pakai mikrofon guys. Iya. Sholawat dalam hati aja nggak apa-apa. Boleh nggak sholawat sambil baring? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Oke, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Ustazah, sholawat apa? Sholawat bebas. Semua sholawat akan mendapatkan syafaat ya. Ustazah, kalau ibadah tertinggal kadang merasa bersalah. Tetapi badan terlalu capek mau ibadah. Kalau capek, fokus ke yang wajib dan sunnah muakkad saja. Diatur. Makanya aku bilang tahajud itu guys, dekat-dekat azan subuh dulu guys. Ya, aku tim tahajud yang dekat azan subuh loh. Jadi tidurnya aku tuh cukup karena aku tim yang dekat azan subuh. Ya, jadi azan subuh di tempat aku nih hampir mau jam 5. Jadi aku bangun jam 4 itu udah lowong banget untuk tahajud ya. Jadi dijaga juga ya. Kalau mau ibadah lebih rajin, jangan lupa perbanyak minum air putih supaya bugar. Kita nggak cuman sekedar sehat, kita pengen bugar. Kemudian kontrol stres, jangan semua hal yang difikirkan. Kemudian teman-teman jaga kesehatannya dengan makan yang lebih baik. Ya, kalau kita mau ibadah tentu harus sehat kan. Nah, kalau nggak sehat bagaimana mau ibadah? Oke ya, Ustazah, saya seorang tunanetra. Oh, saya seorang tunanetra sebentar ya.
cacat mata, bagaimana cara untuk tetap percaya diri di tempat umum? Khususnya saya seorang tunanetra atau cacat mata, bagaimana cara untuk tetap percaya diri di tempat umum? Mbak nggak usah khawatir. Zaman sekarang orang-orang yang cacat itu sudah tidak lagi dianggap sebuah kekurangan. Itu beda dengan zaman dahulu Mbak ya. Jadi Mbak ketemu siapapun sekarang itu akan biasa-biasa aja. Kadang-kadang orang ngelihat Mbak terus lupa lagi dia. Kelihat Mbak terus dia lupa lagi. Jadi Mbak nggak perlu khawatir. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan kekurangan kita dengan lebih banyak ibadah, ya kan? Banyak kok orang-orang yang tunanetra yang pada akhirnya dia bisa baca Quran lebih baik, dia lebih taat, ya kan? Dan saya izin minta maaf ya, mungkin Mbak lebih baik daripada kami yang melihat. Kenapa? Karena setidaknya satu dosa Mbak berkurang, yaitu dosa mata, ya. Nah, jadi teman-teman yang masih bisa melihat nih, saya ingatkan ya, kita punya satu sumber dosa yaitu dosa mata. Jadi kita mesti hati-hati ya. Karena kalau kita melihat itu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi tidak baik menurut kita, itulah tentu baik di mata Allah. Dan bisa jadi yang tidak baik di mata kita, itulah yang baik di mata Allah. Oke ya. Tetap semangat Mbak, nggak ada masalah Mbak. Everything is okay Mbak. Semuanya itu baik-baik aja. Bismillah ya. Oke, Ustazah, zikir apakah harus wudhu? Enggak. Baca ayat kursi apakah harus wudhu? Ya tentu tidak ya. Ustazah, kalau lagi haid bisa baca yasin? Enggak bisa kok, di HP juga bisa ya, aman ya. Oke, Ustazah, besok bolehkah puasa? Jadi gini ya teman-teman ya, puasa Asyura, puasa Idul Adha pula, udah terbalik-balik guys. Oke, siap Mbak Hafa ya. Jadi di bulan Muharram itu adalah yang sangat disunahkan puasa Tasu'a dan Asyura. Ya, Tasu'a dan Asyura itu masih lama guys. Ya, Sabtu minggu depan ya, 5-6 Juli. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas. Kita live kayak gini tiap hari teman-teman ya. Tiap hari, ceramah juga tiap hari, live tanya jawab juga tiap hari. Udah kayak minum obat ya. Nanti ketika sudah masuk puasa Tasu'a dan Asyura, nanti aku ingatkan lagi ya. Oke, astagfirullah sebentar ya. Astagfirullah, aku salah baca guys. Ustazah pengen jadi murid ustazah, gimana caranya? Deg-degan aku guys. Tadi hampir terbaca ustazah pengen jadi murtad. Rupanya murid ya. Wah, aku terkejut, aku geser ke atas. Siap ya. Kita belajar online kayak gini, oke kok teman-teman ya. Aku cuekin komentar bentar ya. Teman-teman lihat aku di video ini, di live ini tiap hari loh. Pagi jam 10 kita kajian, jam 2 kajian, jam 2 kita tanya jawab. Kadang-kadang kita juga kajian, sore kita kajian, malam kita tanya jawab gitu. Teman-teman maaf ya, teman-teman tuh lebih pinter loh dibanding jamaah offline yang ketemu aku di sini cuma sekali sebulan. Betul nggak? Kalau betul bilang betul. Teman-teman ketemu aku tuh pagi, siang, malam. Sementara jemaah-jemaah offline yang nggak main TikTok ketemunya sekali sebulan. Ya, sekali sebulan. Jadi sebenarnya online ini luar biasa. Dan yang paling penting kita di sini nggak saling kenal, tapi kita merasa dekat tanpa kepentingan, nggak ada masalah. Nggak pernah kita ada masalah tanpa pandang bulu, ya nggak? Kita nggak ada menilai orang dari apa yang dia punya. Kita nggak ada nilai orang dari kepintarannya. Semua kita sama. Iya kan? Kalau kita bertemannya offline ya kita nilai orang dari macam-macam ya, segala macam terjadi ghibah dan semuanya. Kalau di sini nggak ada ghibah kan? Kalau ghibah palingan aku tegur sedikit aja kan, tapi nggak pernah kan? Tahan gitu doang kan kata-kata aku kan. Nah, jadi masya Allah ya kita berteman di sini nggak kenal tapi kita satu frekuensi ya. Belum ada aku udah 2 tahun di live, belum pernah kita saling menyakiti di sini. Belum pernah kita baper-baperan di sini. Belum pernah berantem-berantem. Ya, belum pernah terjadi iri dengki hasad. Itu masya Allah ya. Jadi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Ada yang nggak tahu, ada yang baru mampir, kita hargai. Saya ulang-ulang terus kan. Oh ada teman kita baru mampir, dia nggak paham, kita ulang lagi. Nah itu luar biasa ya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir. Apapun yang teman-teman tanya, aku tidak akan menilai. Oh kok ini aja nggak tahu sih. Kok ini terus yang ditanyakan? Kok ini aja nggak tahu sih dulu sekolahnya di mana sih? Enggak. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Apapun yang teman-teman tanyakan, aku tidak akan menilai. Tugas aku cuma menyampaikan karena aku paham banget 1000% bahwa kita ini punya latar belakang yang berbeda.
Mungkin dulu kita belum sempat belajar agama. Dulu mungkin di tempat kita nggak ada ustadznya. Dulu mungkin kita sibuk kerja. Sehingga baru sekarang kita paham. Baru sekarang pengen tahu. Nggak apa-apa, is oke ya. Jadi tenang aja, kita belajar pelan-pelan. Nggak usah malu mau tanya apa. Aku tidak akan menilai apapun. Tugasku cuma jawab aja. Oke ya. Aman ya? Siap ya, aman ya? Siap, semangat ya. Sampai paham. Siap. Tiap hari lihat live dan YouTube, mantap ya. Ya, aku ada di YouTube juga tiap hari ya. Oke, Ustazah, semenjak ikut live saya jadi banyak tahu, Masya Allah. Terima kasih ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, ya semenjak ikut live saya jadi semakin tahu, Masya Allah. Terima kasih ya. Taunya 10 baru teramalkan 3 kan nggak apa-apa. Jadilah ya kan. Nah, toh kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang lain kan. Kita hanya lebih baik dibanding diri kita di masa lalu. Oke ya, oke. Sampai paham. Saya sampai sangat paham bisa gantikan Ustazah. Siap Mbak Liva ya. Udah bisa gantikan aku ya jadi co-host ya. Kalau enggak aku denda ya. Saking hafalnya. Oke. Ustazah ya sudah oke. Kalau nggak ikut live kayak ada yang tinggal ya. Siap. Padahal muter-muter ya Mbak ya. Oke. Kalau udah terbiasa puasa Daud gimana? Ya, kalau udah terbiasa puasa Daud aja. Itu udah nomor 1 guys. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Dan itu udah puasa nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi kalau teman-teman udah biasa puasa Daud, udah nggak usah banyak mikir guys. Oke ya. Saya suka milih-milih teman, tapi kalau orang tuh rasanya nggak baik saya jauhin. Apa itu salah? Oh enggak lah, harus pilih-pilih teman lah, ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, tinggalkan setiap orang yang sering menyakiti kamu. Karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kamu terluka. Iya kalau kita sabar. Kalau kita nggak sabar, kita lawan juga dia. Kita marahin juga dia. Kita sakiti juga dia. Kita dosa juga. Ya kita nggak harus dekat dengan banyak orang. Tapi silaturahmi dengan banyak orang boleh ya. Tapi jangan dekat dengan banyak orang ya. Oh kayaknya teman ini toksik, tinggalkan ya. Tapi kalau ketemu tetap sapa. Lo kalau dia chat nyakitin aku terus ya tinggalkan ya. Nanti habis energinya. Ujung-ujungnya nggak maksimal ibadahnya ya. Jadi pokoknya teman-teman itu fokus circle-nya circle yang baik aja. Yang bikin pusing udah. Nggak saatnya lagi, udah expired nih usia kita nih, makin lama udah makin ngeri guys, udah usia tahajud menjelang azan subuh nih guys ya. Jangan lagi sibukkan diri dengan konflik, menyelesaikan ini, konflik ini, klarifikasi ini, disakiti orang ya, kemudian membalas keburukan orang ya. Nggak masanya. Sekarang gimana caranya mati masuk surga? Udah gitu aja. Makin dikit teman, makin dikit konflik. Kecuali temannya semuanya sefrekuensi. Oke? Aku temanku cuma tidak sampai 5 orang guys. Cuma 2-3 orang saja temanku. Tidak semua harus seperti aku. Karena teman-teman ada yang suka punya banyak teman tapi kontrol. Jangan sampai teman itu mendatangkan kita kepada dosa. Kalau dia mendatangkan kita kepada dosa, tidak usah. Kalau yang baper-baper maaf izin. Kalau yang suka-suka baper dan lain-lain itu kurangilah teman. Ya, oke. Jadi aku sebenarnya tidak baper sih. Sedikit teman bukan karena apa-apa sih. Cuma karena waktu lah. Nggak asik teman sama aku. Nggak ada waktunya. Itu kata temanku. Nela nggak asik nggak ada waktunya katanya. Ujung-ujungnya temanku semuanya 100% jadi temannya bunda guys. Karena bunda banyak waktu dia. Temenmu pada kesini deh, atur aja kak, gitu ya, sama teman kakak kandungku ya. Teman-temanku rata-rata jadi teman kakakku. Oke ya, Ustazah, baik-baik ya. Niat puasa tirakat buat anak, niatnya karena Allah saja. Niatnya puasa karena Allah saja. Nanti di siang hari teman-teman boleh mendoakan anaknya, itu aja. Ya, niat puasa buat besok boleh. Kalau mau puasa besok, teman-teman puasa kodo aja ya. Puasa kodo aja ya. Dan ingat besok kalau puasa kodo Sabtu kodo ya. Kecuali tadi teman-teman udah puasa Senin dan Kamis. Karena Jumat jangan sendiri ya. Oke gitu ya. Ustazah iya bunda kakak aku tuh yang bunda yang kemarin yang ikut live yang kakak aku nggak ada TikTok, nggak aktif TikToknya. Cuman kemarin pernah masuk live aku ya. Tapi dia nggak ada TikTok ya guys. Oke aman ya. Oke, Ustazah, iya, kalau saudara kakak ipar selalu salah paham, terus boleh nggak dijauhin? Kurangi urusan.
Kurangi urusan ya Mbak. Dijauhin nggak boleh, tapi kurangi urusan. Apakah nge-lag? Halo, halo, halo. Halo semuanya. Oke, apakah nge-lag teman-teman? Halo, halo, halo. Halo, halo. Lo. Oke, apakah nge-lag? Halo, kayaknya nggak nge-lag deh guys. Aman deh. Aman ya. Halo semuanya. Aman ya? Siap. Aman ya? Siap. Baru nge-lag 2 detik aja komentarnya sampai 7.000. Oke ya. Oke, aman ya? Sudah. Oke, tadi nge-lag. Siap. Nge-lag dikit. TikToknya. Hati-hati Tok, kena demo Tok. Iya, aman ya. Ustazah, kalau bertetangga gimana Ustazah? Kalau kita bertetangga terus tetangganya juga mendatangkan kepada dosa, sama ya. Dia tidak boleh terlalu kita dekati ya, teman-teman ya. Kurangi urusan, sekedar say hello aja. Doa Asyura di hari Asyura. Doa Asyura di hari Asyura. Ya, nanti kan ada tuh doa Asyura tuh di Majmu' Syarif juga ada. Di Majmu' Syarif itu yang ungu ya, ada di dalamnya itu doa hari Asyura. Nanti masih lama. Halaman 341 ya. Nah, 341 nanti boleh kita baca lagi ya. Panjang kalau doa Asyura guys. Tuh nanti di hari Asyura ya, baca doa Asyuranya ya. Oke, Ustazah, iya kalau besok mau puasa gimana? Kalau besok mau puasa, puasanya adalah puasa qada aja ya, puasa qada aja ya. Oke. Ustazah, oke, nge-lag. Apakah nge-lag teman-teman? Sekarang masih nge-lag nggak? Atau aman? Kalau aman bilang aman, dibantu. Kalau aman bilang aman, dibantu guys. Oke, aman. Ustazah, iya aman ya, siap ya. Oke, Ustazah, oke ya. Niat puasa kodo besok, benar. Niat puasa kodo itu besok ya teman-teman ya. Sengaja aku puasa kodo, sunnah atasku karena Allah. Kalau teman-teman ada yang banyak kali nggak puasa kodo, banyak banget teman-teman itu ganti, boleh ganti di bulan ini ya. Boleh ganti di bulan ini ya. Besok puasa Daud boleh. Pokoknya intinya perbanyak ibadah di bulan Muharram. Itu aja kok intinya guys ya. Ustazah, iya. Kalau bersentuhan wudhu dengan suami batal atau tidak? Baik. Kalau bersentuhan wudhu dengan suami, ulama berbeda pendapat ya. Imam Syafi'i mengatakan batal ya. Imam Hanafi mengatakan tidak batal ya. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja ya. Oke, Ustazah kenapa puasa kodo besok? Enggak sih. Mereka ini banyak pengen puasa awal tahun. Ya udah kalau memang mau puasa awal tahun, kodo aja gitu kataku. Kalau puasa di bulan Muharram itu yang dimasyhurkan itu hanya Tasu'a dan Asyura aja guys ya. Di tanggal 9, 10 Muharram guys, 5, 6 Juli ya teman-teman ya. Kalau puasa awal tahun tidak ada nas yang qat'i. Kalau puasa akhir tahun, puasa awal tahun tidak ada nas yang qat'i ya, teman. Bahasa Indonesianya apa ya? Tidak ada nas yang qat'i itu. Pokoknya tidak masyhur lah ya. Nah, jadi 9, 10 Muharram ya. Nah, kalau enggak puasa enggak apa-apa. Tapi Tasu'a dan Asyura puasalah nanti ya. Kayak gitu ya. Ustazah, iya betul enggak kuat dia. Karena nggak kuat dia ya. Tidak ada perintah secara jujur lah ya dari baginda Nabi ya. Oke, benar sekali. Soalnya banyak yang bilang di VT puasa Muharram. Ya puasa Muharram itu intinya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Entah Senin Kamis, entah Yaumul Bid, entah Tasu'a dan Asyura ya. Entah puasa Daud. Pokoknya diperbanyak aja puasa di bulan Muharram ya. Oke, aman ya. Ustazah, iya kalau haid amalannya apa di bulan Muharram? Kalau haid tetap bisa perbanyak sholawat, tetap bisa berzikir, tetap bisa muhasabah diri, tetap bisa berdoa, tetap bisa melakukan menyantuni anak yatim, tetap bisa bersedekah ya. Oke, paham ya? Oke, Ustazah, kita udah puasa Kamis, boleh nggak besok puasa Qadha? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, jadi besok bukan puasa menyambut 1 Muharram. Mau puasa boleh, tidak ada keharaman. Tapi khusus sengaja aku puasa awal tahun nggak ada. Yang penting puasa Qadha boleh besok ya. Oke.
Ustazah, oke, kalau kita ragu, ini dari tadi nanya, akan sesuatu sebaiknya istikharah atau tahajud? Istikharah dong, Besti. Iya, istikharah dong, teman-teman ya. Iya. Oke, Ustazah, puasa buat anak disambung puasa lain apa boleh? Wah, bukan puasa buat anak, puasa tuh untuk Allah. Puasa apapun boleh. Nanti di siang hari doakan anaknya agar anaknya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Oke, Ustazah, iya puasa Asyura aja apa boleh? Iya, puasa Asyura aja boleh. Tapi kalau mau lebih baik tambah satu lagi tasuah. Masih lama ya. Klik foto aku di pojok kiri atas ya. Nah, nanti aku ingatkan, tenang aja. Aku ingatkan ketika nanti teman-teman udah memasuki puasa tasuah dan Asyura. Tenang aja ya. Yang penting pantau aja video-video aku ya. Ustazah, puasa Asyura apakah boleh tanpa tasuah? Boleh ya. Kalau teman-teman puasa Daud itu udah bagus banget guys ya. Yang udah puasa Daud kalau ada orangnya di sini ku hembus keningnya. Selamat kata aku gitu. Karena puasa Daud itu mantap guys. Yang udah puasa Daud udahlah sekarang tutup telinga aja. Ya nggak usah pusing-pusing ya. Lanjutkan aja puasa Daud gitu ya. Bismillah ya. Lanjutkan aja puasa Daud. Udah mantap itu. Ya Masya Allah. Oke, aman ya. Apakah tahajud itu harus tidur dulu? Sangat dianjurkan tidur dulu. Ya, walaupun jam 9 tahajudnya boleh, jam 10 boleh, jam 2 malam boleh. Usahakan tidur dulu aja. Oke. Tiup ubun-ubunnya ya. Oke. Nah gitu ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi malam itu dibagi 3 ya guys. Pertama habis Isya sampai jam 11 malam itu sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Tahajud itu paling afdolnya kapan ya? Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Tapi tidak harus jam 10 malam boleh, jam 2 malam boleh, 9 malam pun boleh. Yang penting usahakan tidur dulu. Oke, minum susu itu hanya ibrah, iktibar. Rasulullah itu suka susu putih. Lalu kemudian kita ingin memutihkan, mensucikan diri, lalu kita minum susu di Muharram kayak gitu. Ingin memirip-miripkan diri seperti baginda Nabi, udah segedar itu aja. Makanya untuk susu putih tidak aku tegaskan banget, tidak kemudian aku buat banget videonya, karena itu semacam iktibar. Sama gini, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Apakah itu menjadi sunnah bagi kita? Semuanya harus ngering? Semuanya nggak boleh ngelap? Enggak. Tidak semua perbuatan Rasul secara mutlak sunnah bagi kita. Tidak semuanya. Cuman ada orang-orang yang ingin mirip-mirip kayak Rasulullah. Tidak ada masalah gitu lah. Paham nggak maksudnya? Ya, nah gitu ya. Tidak semua perbuatan Rasul. Ada perbuatan Rasul yang tidak boleh kita lakukan. Apa contohnya? Nah contohnya. Rasulullah itu beristri lebih dari 4. Haram kita lakukan. Jangan beristri lebih dari 4. Kan gitu kan? Nah apalagi ada perbuatan Rasul yang dilakukan Rasul tapi tidak sunnah bagi kita. Rasulullah lakukan tapi bukan berarti kita harus lakukan itu. Contoh Rasulullah makan 3 jari. Cus. Teman-teman mau makan 3 jari juga? Ya enggak harus kan. Rasulullah makan 3 jari kurma. Teman-teman makan bubur ayam. Mana masuk Pak Eko? Enggak bisa. Contoh lagi. Rasulullah kalau makan itu mengangkat kakinya sebelah. Persiapan perang. Apakah teman-teman angkat kaki dengan menganggap itu sunnah Rasul? Ya tidak gitu loh. Sama dengan Rasulullah itu selalu mengeringkan air di wajahnya. Apakah itu menjadi sunnah bagi kita? Tidak juga. Cuman kalau pengen mirip-mirip kayak Rasul tentu bagus. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Paham tulis paham ya. Kalau tidak paham aku tidur. Salah ya, udah jam berapa ini ya? 3 jari sulit. Iya, oke, paham ya. Kayak gitu guys, nanti kapan-kapan kita bahas. Ada perbuatan Rasul yang haram kita lakukan. Bayangin Rasul lakukan tapi haram bagi kita itu ada. Ada perbuatan Rasul yang boleh kita lakukan tapi gak dapat pahala. Ada guys. Nanti ya yang penasaran boleh, nanti kita pelan-pelan aja belajar. Ada lagi perbuatan Rasul yang kalau kita lakukan itu boleh tapi nggak dapat pahala. Ada lagi perbuatan Rasul yang dilakukan baru dapat pahala. Jadi tidak semua perbuatan Rasul itu kita mesti ngelek lagi, kita mesti lakukan. Masa ya ngelek lagi guys? Halo semuanya teman-teman. Halo semuanya.
Halo semuanya. Oke, halo, halo, halo. Iya, iya, iya. Ngelek lagi. Halo, halo, halo. Cepcus, cepcus. Iya, gimana? Ngelek lagi? Aman ya, teman-teman ya. Oke, udah aman ya? Oke. Halo semuanya. Halo. Halo. Anda mencuekin saya, nanti saya tuntut dia hisab. Diam aja pun. Ini kok nggak pada ngetik nih manusia ini. Oke, halo, 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 aman ya? Oke, aman. Oke, udah aman ya. Oke, udah aman ya? Aman, bilang aman. Hati-hati kalau teman-teman nggak jawab ini aman atau nggak, diem. Aku tuntut dia hisab. Canda ya guys. Oke. Ngeblur ya, nggak apa-apa. Mungkin sinyalnya kurang oke sih teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, niat puasa Daud gimana? Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak ya. Oke, nah, pokoknya kalau teman-teman sehat boleh berpuasa Daud lah, semangat ya. Ustazah, ayat kursi nggak mampu baca 50 kali, nggak apa-apa. Ya, 1 kali cukup, sesanggupnya aja ya. Ustazah, iya puasa Daud diawali di hari Jumat jangan ya. Oke, puasa Daud diawali di hari Jumat nggak usah ya. Selain hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi kalau udah jalan puasa Daudnya, ketemu hari Jumat sendiri nggak apa-apa. Memulainya aja nggak boleh. Tapi kalau udah jalan dia sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, ketemu Jumat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dimulai di hari Jumat itu nggak boleh. Ustazah, alhamdulillah saya udah bisa puasa. Bener kata Ustazah, GERD bener-bener terangkat. Masya Allah, mantap kan? Nah, diminum. Yang belum beli madu, ingin seperti teman-teman kita ini biar puasanya aman, nanti beli madunya. COD, semoga harganya murah kayak tadi ya. Sampai kapan puasa Daud? Sampai seumur hidup. Guys, puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Sehari puasa, sehari enggak ya. Itu adalah puasa Daud ya teman-teman ya. Sehari puasa, sehari enggak ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ngelek lagi teman-teman. Ngelek lagi. Apakah aman? Apakah aman teman-teman? Aman, aman. Kayaknya aman deh. Aman ya. Oke, alhamdulillah ya. Ngelek lagi, oke. 1 bulan nggak boleh diniatkan. Pokoknya puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Dan tidak boleh diniatkan ya. Diniatkan cuman sebulan, cuman 2 bulan, jangan ya. Ya, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Tahajud mepet azan subuh enggak apa-apa. Yang penting batas tahajud itu azan subuh. Misalnya azan subuh di tempat teman-teman jam 4:30 gitu ya. Maka teman-teman masih bisa tahajud di jam 4 atau 4:15. Itu boleh ya. Itu boleh banget, oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya? Oke, aman ya teman-teman ya. Kok ngelek lagi? Halo, enggak kan? Enggak ngelek kan? Aman ya? Oke. Ya, pemahaman. Siap Mbak Tini ya. Oke, sebentar ya. Kita doa dulu ya. Boleh. Ntar aku jawab ya. Oke, aman ya. Kita boleh mulai. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Siti Khadijah ya. Oke Mbak Yeyen, kita mulai ya. Tadi ada yang nanya, boleh nggak sedekah subuh untuk santunan anak yatim? Bebas Mbak. Kalau sedekah subuh itu bebas aja ya. Jadi kapan untuk siapapun nggak masalah ya kan. Iya. Oke, untuk kapanpun nggak masalah ya.
Oke, siap ya. Anak laki-laki hasil berzina, apakah boleh jadi wali dari adiknya? Nggak bisa ya. Cari wali yang lain atau wali hakim ya. Oke, siap Ibu Mi ya. Jadi kayak gitu ya, anak perempuan juga nggak bisa dinikahkan oleh bapaknya ya. Tapi secara prinsip anaknya nggak masalah sih ya. Oke, anaknya baik-baik aja sih. Anak hasil zina nggak jadi problem ya. Siap. Jadi nggak jadi problem. Yang penting dia nasabnya udah terputus aja sih dengan bapaknya. Jadi tidak ada saling mewarisi di antara mereka. Kalau anaknya mapan, anaknya meninggal nggak bisa mewarisi ke bapaknya. Kalau bapaknya mapan, meninggal nggak bisa mewarisi ke anaknya dalam hukum Islam. Tapi kalau dalam hukum negara, jangankan kayak gitu ya. Anak yang dari hasil zina pun menjadi tanggung jawab orang yang menzinahinya. Oke, alhamdulillah kita udah selesai puasa Yaumul Bid. Semoga kita bisa lagi mengisi hari-hari kita dengan yang bermanfaat pada masanya ya. Nikah sudah hamil duluan, apakah harus nikah lagi? Ini ikhtilaful ulama. Ada yang mengatakan kalau dengan dia nikahnya maka tidak perlu nikah lagi. Tapi ada pendapat loh, nikahnya kan kemarin gak sah karena lagi hamil. Saran aku nikah aja, bukan masalah dengan siapa kita menikah, tapi saat itu nikahnya lagi hamil. Wanita hamil tidak bisa menikah dan diceraikan. Oke, bolehkah zikir dan doa setelah dengan membaca catatan? Tidak apa-apa. Ya, zikir dan doa dapat catatan itu nggak jadi masalah ya. Oke, jadi tidak jadi problem ya teman-teman ya. Oke, doa untuk anak yang sedang mondok, lakukan sholat sunat hajat aja dan doakan anaknya supaya betah ya. Oke, mentingin grup bahagia tapi dirinya sakit hati. Apa nyenengin diri sendiri tapi grupnya bubar bu? Bubar kalau baik-baik nggak masalah. Yang penting nggak muncul fitnah setelahnya. Tidak ada mudarat yang terjadi. Daripada mbak bubar sehingga orang banyak salah paham di dunia plus 62 ini, lebih baik diam tapi tetap berada di situ. Karena masyarakat kita ini agak susah mbak. Ya kita keluar dia bilang ada fitnah yang terjadi nanti. Fitnah yang terjadi itu bukan kita nggak mau difitnah, tapi kita takut mereka berdosa. Itu aja sih. Iya kan? Nah ini ada grup nih, kita pengen keluar aja nih dari grup. Terjadi fitnah, terjadi gibah. Loh bukan kita nggak mau digibahi, kita takut mereka berdosa karena gibahin kita. Jadi sebelum sampai Indonesia atau masyarakat kita nanti ini pola berpikirnya lebih baik, diam aja dulu sih di situ. Diam aja dulu di situ. Semoga 10 tahun lagi kalau masih ada usia, masyarakat kita bisa menjadi masyarakat yang lebih bijak insyaallah. Ustazah, masa suci 8 tapi keluar fake coklat belum ya. Kalau belum 15 hari itu masih masih apa namanya itu guys? Masih haid ya. Ustazah, oke sebentar ya. Saya puasa Yaumul Bid 1 hari aja, enggak apa-apa ya. Ke depan bisa lebih 3 hari ya. Ustazah saya mau ngomong lah. Sekarang enggak apa-apa aku dengar. Enggak bisa ngomong ya kalau di live ya. Ustazah, oke sebentar ya. Mau tanya, warisan turun perempuan dapat, tapi laki-laki tidak. Laki-laki harusnya dapat bahkan 2:1 ya. Oke, kalau haidnya itu belum 15 hari secara total nggak bisa Mbak uswatun hasanah. Masih haid dia ya. Jadi dia masih haid. Saya baru mengalami kemalangan kena tipu online. Sedih rasanya. Oke, Mbak boleh baca hasbunallah ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya setelah itu coba keluar dari itu. Kalau nggak bisa keluar dari penipuan itu, nggak bisa diambil lagi uangnya, ikhlaskan kita kerja lagi. Itu jadi pelajaran kita ke depan. Itu aja. Oke. Jika rindu sama almarhum bapak, suka nangis apakah dosa? Nangis tuh nggak apa-apa. Yang penting jangan meratap. Nangis, kemudian kita ngomong, papa kenapa lama pergi pak, aku kangen papa, baik-baik nggak boleh ngomong. Nah, jadi kalau nangis enggak apa-apa, tapi kalau teman-teman mau levelnya lebih bagus, setiap kita kangen orang tua yang meninggal, maka kita booster dengan doa. Ya, aduh aku kangen, buka Quran, baca, doakan untuk dia.
Misalnya nih kita lagi kangen nih sama orang tua kita, maka cara level yang paling bagus buka Quran, doakan dia. Ambil uang, sedekah, doakan untuk dia. Seperti itu. Itu level yang paling bagus sih. Nggak sekedar sedih, ganti kesedihan dengan doa ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Sama almarhum suami juga. Oke, sebentar. Ustazah, siap Mbak Feby. Saya puasa Yaumul Bid kurang 1 hari. Batal gara-gara gigi sakit, nggak apa-apa. Gimana pun dia nggak wajib, gimana pun dia adalah sunnah ya teman-teman ya. Ustazah, hukum bunga bank. Bunga bank tetap haram, nggak boleh berbunga ya. Bunga melati yang boleh, bunga bank nggak boleh. Dan bunga bank tidak boleh dikasih ke orang ya teman-teman ya. Karena jadi kalau bunga bank, kalau teman-teman mau ngasih, itu teman-teman boleh kasih ke pembangunan jalan ya, pembangunan lampu jalan yang netral, tidak ada hubungan sama darah dan agama. Ustazah, oke, aman ya. Oke, amalan apa biar cepat dapat kerjaan? Yang pertama, lamaran harus banyak. Harus banyak. Orang yang melamar 10 lamaran dengan yang 100 lamaran, pasti yang lebih banyak kemungkinan untuk diterima yang 100. Ingat konsep peluang ya. Nah, jadi orang yang sering keluar rumah, kemungkinan kecelakaan lebih tinggi dibanding orang yang di dalam aja. Sama dengan peluang orang yang mati dalam keadaan baca Quran, kalau dia terbiasa baca Quran, lebih besar dibanding orang yang tidak baca Quran. Jadi lamaran tuh semakin dia besar, semakin kemungkinannya diterima itu besar ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman jangan lupa sedekah subuh. Kemudian sholat duha, dan kemudian setelah itu Mbak usahakan untuk sholawat dan jangan lupa tahajud 2 rakaat. Nah, karena yang mendapatkan pekerjaan adalah Allah. Kalau masih ada orang tua, minta doa sama orang tuanya. Ya, oke. Oke, ya, oke. Terus apalagi doa apa biar anak saya cepat dapat jodoh? Minta anaknya baca Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Itu doa minta jodoh. Dokter di bidang apa? Di bidang syariah ya. Ustazah, oke, bagaimana menghadapi anak yang ingin menguasai harta orang tua? Iya, siapa? Mbak orang tuanya. Ya tinggal jangan dikasih aja dan dikasih pengertian ya. Ustazah, saya mendapatkan karyawan toksik. Doa apa? Loh, karyawan kan tergantung kita. Ketegasan kita. Toksik itu kan yang kita nggak bisa keluar. Kalau karyawan kita bisa keluar dari situasi itu. Ya, Ustazah, baca aja Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Sedekah subuh dikumpulkan dan banyak juga dipakai buat Jumat berkah, bisa. Yang bisa catat doa pelunak hati, Allahumma layyin li qalbi. Teman-teman yang udah hafal bantu catat, nanti aku sematkan kalau nggak difilter pula ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Nah, ini menghadapi orang yang suka ngelawan, orang yang suka marah, yang toksik, yang zolim. Allahumma layyin li ini hati kita ya, qalbahu ya, bukan kolbi, qalbahu ya. Oke, Ustazah, sholat pakai handshock yang dikaitkan di jari kalau lagi umroh nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Ustazah, bukan sebentar ya. Bisakah doa diganti bahasa kita sendiri? Boleh. Doa boleh pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah ya. Doa boleh pakai bahasa Indonesia, nggak masalah ya. Kalau teman, tapi usahakan zikir dulu. Nah, kenapa kita mesti berzikir? Supaya kita puji Allah dulu, baru kita minta nih. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Ya, kita puji Allah dulu, baru kita minta. Saya sholat sunnah di masjid, tapi tiba-tiba iqomat. Mestinya gimana? Nggak apa-apa. Lanjutkan aja sebentar, susul imamnya, tapi jangan sampai pula di rakaat pertama ya. Ustazah, amin Pak Dedi. Gimana kalau SKHU dari koperasi? Nah, koperasi ini Mbak,
syirkah dalam hukum Islam, koperasi itu boleh. Tapi masalahnya koperasi kita ini banyak yang menjelma mirip-mirip kayak bank. Dimana kalau orang nggak bayar denda, dimana kalau orang nggak bayar maka agunannya ditarik. Nah itu yang hati-hati. Tapi koperasi secara hukum selagi tidak ada unsur riba boleh ya. Karena dalam fikih muamalah koperasi itu adalah boleh ya. Oke gitu ya. Gimana cara mengkodoi sholat orang tua yang meninggal? Orang tua meninggal tidak bisa dikodokan, cuman bisa didoakan. Jadi kalau ada orang meninggal ada beberapa hal yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, ringanlah siksa kuburnya, teranglah kuburnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa baca sholawat buat dia. Yang ketiga bisa kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat bisa kirimkan Yasin. Yang kelima kalau kita sedekah doakan untuk dia. Ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya. Atau teman-teman bisa berkurban atas nama dia, dan banyak lagi kok yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang meninggal. Makanya kalau kita paham itu bersyukur banget Mbak, karena kita nggak sekedar nangis tapi bisa berbuat untuk mereka. Ustazah, bacaan Al-Muluk habis maghrib nggak masalah ya? Nggak masalah Mbak, nggak masalah ya. Baik, bolehkah sujud terakhir lebih lama daripada imam karena kita itu mau berdoa? Saya jelaskan, ini kalau komentar tercuekin nanti diketik ulang ya teman-teman ya. Bahwa doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan mustajab tuh kan. Misalnya nih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali kan. Nah sebelum at-tahiyatul kan kita langsung baca doa nih. Ya kan, doa yang paling masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Artinya, ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Nah kan itu kan doa yang paling masyhur. Tapi boleh doa lain. Rabbana atina fid dunya. Atau boleh doa yang lain seperti Rabbana zolamna anfusana, atau apapun itu bisa sih. Cuma kalau bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Nah persoalannya adalah gimana kalau itu lagi doa sholat berjemaah. Boleh lebih lama tapi jangan terlalu lama. Ambil doa yang singkat aja. Boleh dilakukan doa sujud terakhir pada sholat sunnah dan sholat wajib ya. Oke gitu ya. Kalau gadai emas tergantung Mbak. Kalau ada unsur ribanya nggak boleh. Contoh unsur ribanya adalah kalau kita telat membayarnya dia kasih kita denda. Ya kalau seandainya kita udah bayar 50%, 100% emas kita dia lelang. Sementara kita nggak sanggup bayar. Nah itu baru dia ada riba. Coba tengok dibaca instrumennya ya. Ustazah, kalau anak dikasih uang sama kakeknya, saya ubah ke LM, apa harus bayar zakat? Zakat itu kalau udah 85 gram emasnya, kalau di bawah 85 gram belum wajib zakat ya. Ustazah, sebentar ya. Batas waktu tahajud adalah azan subuh. Tahajud itu bisa dilakukan dekat-dekat azan subuh, dekat-dekat azan subuh, yang penting belum azan. Misalnya azan jam 4.30, teman-teman bangun jam 4:10, masih bisa tahajud kok 2 rakaat dan witir 1 rakaat. Batasnya sama dengan dari habis isya sampai azan subuh ya. Nah kayak gitu. Nah malam itu kan dibagi 3. Sepertiga malam pertama habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam habis sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh kan. Nah teman-teman terserah mau pilih yang mana. Tapi afdolnya sepertiga malam terakhir ya. Ustazah, sebentar ya. Gimana hukumnya saudara? Wah cepat sekali ya, sebentar ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kirim yasin buat kakek yang udah meninggal, apakah harus disebut bin? Nggak harus disebut bin, nama pun nggak harus. Cukup kakekku, emakku, tetanggaku, itu nggak apa-apa ya. Ustazah, ruqyah anak
anak ya yang ruqyah mandiri. Jadi kalau teman-teman suka sakit, suka mimpi buruk, bayinya suka nangis, atau suka sakit di bagian punggung, perut ya, atau suka lebam-lebam di waktu tertentu, coba deh ruqyah mandiri. Lakukanlah sekali seminggu di rumah ya. Teman-teman boleh ambil wudhu, lalu pakai pakaian sempurna. Kalau perempuan ya lebih simpelnya mukena. Lalu kemudian bentangkan sejadah, sediakan air, lalu baca ayat-ayat ruqyah. Apa ayat ruqyah? Ada Al-Fatihah, kemudian ada Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian ayat kursi, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 1 sampai 284 sampai 286. Nah itu teman-teman baca 3 kali aja masing-masing, lalu airnya diminum atau diminumin ke anak. Kalau anaknya sudah balik, dia yang sudah harus melakukannya ya. Oke, Ustazah, harta warisan harus dibagi. Kalau cuman anak laki-laki yang menguasai harus dituntut ke perdata. Nggak masalah kok, nanti hakim yang menentukan. Ke pengadilan aja ya. Tapi pengadilan tuh bukan yang horor-horor ya guys. Ada kok perdata ya. Di tempat teman-teman berada. Ustazah, kalau sholat sunat sebelum zuhur boleh dikerjakan langsung 4 rakaat? Boleh. Tapi caranya tidak pakai tahiyat awal ya. Kalau mau sholat sunnah 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Misalnya mau sholat duha, mau sholat taubat 4 rakaat, mau sholat tahajud 4 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat ya. Itu semua tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri hanya tahiyat akhir aja. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau kita nabung ada embel-embel dapat gula. Gula apa tuh? Ustazah, sholat duha berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat, 2. Kayak sholat subuh aja, ayatnya bebas aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Waktunya dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Ngonten musik. Kalau musik maksudnya Mbak bermain musik atau yang penting jangan melanggar syariat sambil joget-joget, nampakkan aurat ya. Cari konten-konten yang bisa dia berbuat baik untuk orang atau minimal mubah lah walaupun gak ada sunnahnya ya. Nah lalu kemudian udah gak masalah ya. Kalaupun ada teman-teman gift itu gak masalah. Ustazah, iya rekan kerja ketiga sholat maghrib gak usah pakai surat pendek. Betul sekali. Sholat wajib itu ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2. Rakaat 3 dan 4 gak pakai ayat pendek. Itu sebab dia beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah 1, 2, 3, 4 semuanya ayat pendek. Ya, kalau ketika tahajud sebentar lagi tiba-tiba azan ya, sebentar lagi azan gak masalah. Tapi kalau masih 1 rakaat batalkan saja karena waktunya juga udah habis kok ya. Ustazah, Bapak suka ngambek, saya jadi makan hati. Nggak apa-apa Mbak, nggak lama. Jangan sampai nyesal kalau orang tua meninggal. Pokoknya orang tua tuh selagi hidup sabar aja dulu. Karena menyesal itu sakit. Orang-orang yang suka sedih kalau orang tuanya meninggal berlebihan. Jangan-jangan ada penyesalan yang tidak akan bisa dia lupakan seumur hidupnya. Tapi kalau kita sudah berbuat yang terbaik untuk orang tua, insya Allah dia meninggal kita sudah ridho dan ikhlas. Saran aku yang sabar aja karena dia sudah tua. Iya kan? Nah setidaknya dia tidak sampai menyusahkan kita sampai bertahun-tahun. Seperti kita menyusahkan dia bertahun-tahun. Bahkan saat punya cucu pun masih menyusahkan neneknya ya. Oke, Ustazah kalau saya ketindihan, teman-teman kalau teman-teman suka ketindihan, mimpi buruk, atau teman-teman betul Zah baru terasa kalau udah tiada, benar kan? Pokoknya jangan sampai nyesal sih teman-teman, karena ridho dan ikhlas itu nikmat banget loh ya. Jadi usahakan melakukan yang terbaik saja, nggak apa-apa kan kita nggak sampai kelaparan karena orang tua ngambek, nggak sampai kehilangan makanan.
Nggak sampai kita itu harus terambil hak-haknya. Hanya sekedar bersabar menurut aku terlalu simpel sih untuk menyikapinya gitu ya. Nah, aku mau jelasin apa tadi aku lupa. Aku mau jelasin apa tadi aku lupa. Oke, ya karena ujian hidup yang paling besar itu walanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Jadi ujian paling besar itu adalah khauf, takut, naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemudian lapar ya. Jadi ujian paling besar itu adalah kemiskinan yang sangat miskin. Bukan diomongin orang. Oke, ketindihan ya. Nah, teman-teman yang ketindihan itu misalnya suka mimpi buruk, suka sakit tengah malam di waktu-waktu tertentu, atau suka ngehalu, atau susah tidur gitu, atau anaknya suka nangis tengah malam. Coba deh teman-teman baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Tapi bacanya jangan saat ketindihan. Bacanya 3 kali setiap habis sholat. Ya, bisa jadi karena kecapean juga ya. Tapi kalau kita ingin terhindar dari kejahatan makhluk, terhindar dari kejahatan orang jahat, orang fitnah, orang hasad, orang iri, orang dendam, jin, setan, semuanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ya, Ustazah, gimana kalau kirim Al-Fatihah kubur nggak disebut namanya? Nggak apa-apa ya. Oke, ada yang bisa tulis doanya? Kayaknya udah pada nulis sih, kayaknya ke filter tuh ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Oke, nah gitu ya. Ya Allah, Ustazah, seorang janda nikah wali hakim. Kalau ada keluarganya harus tahu. Walaupun dia mewakilkan dengan wali hakim. Kecuali kalau orang tuanya tidak mengizinkan, kakaknya nggak mengizinkan. Padahal laki-lakinya itu baik, boleh aja ya. Tapi harus jauh jaraknya, nikah jauh namanya. Ustazah, bolehkah baca doa bahasa Indonesia? Enggak masalah ya. Ustazah, oke, ngasih gift termasuk sedekah? Betul. Gift itu bagian dari sedekah ya. Oke, nanti ya Mbak Wedo ya, madunya ya, nanti ya setelah tanya jawab ya. Ustazah, kalau hamil gimana nikah sama yang menghamilinya? Nanti setelah lahir anak, upayakan dia nikah lagi. Walaupun itu perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi lebih amannya nikah lagi ya. Ustazah, oke, nggak bisa diketik guys. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Itu ke filter ya. Ada yang udah ngetik belum? Kalau udah bilang udah ya. Kayaknya udah ada yang ngetik biasanya teman-teman kita. Cuman terfilter ini, TikTok ini kadang-kadang gitu ya. Tuh udah pada nulis sebenarnya, tapi kayaknya terfilter. Teman-teman nggak bisa lihat kan? Aku nggak bisa lihat juga. Berarti typingan teman-teman kita itu terfilter dia. Ya kayak mana itu caranya? Oke, terfilter ya guys. Itulah Ustazah. Oke. Pay letter kalau nggak ada bunganya, dia nggak ada problem. Seperti kayak kartu kredit, tapi betul-betul tidak berbunga ya. Tapi kalau nggak ada bunga, tapi ada kok cuman 2.000 itu tetap riba. Tapi saranku jangan pakai pay letter kecuali langsung dibayar. Pakai langsung bayar ya. Ustazah, apabila saya belum lancar baca Quran, apakah saya boleh baca Latinnya saja? Quran Latin itu bukan untuk belajar. Bukan untuk dibaca, tapi untuk belajar. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Nah, karena baca Quran dapat pahala 10 itu kalau baca Arabnya, bukan Latinnya. Boleh nggak baca Latinnya? Boleh untuk belajar doang. Oke. Ustazah, kalau terpaksa hutang untuk beli rumah riba, jangan. Mana ada beli rumah terpaksa? Yang terpaksa itu kalau kita mati tidak melakukannya, itu baru terpaksa. Nyawa tantangannya itu baru terpaksa. Tahu nggak terpaksa dan mudarat doruru ya? Atau udah betul-betul darurat dalam agama Islam. Mati kita tanpa itu baru terpaksa. Contoh, orang yang di hutan.
kelaparan. Apakah boleh makan ular? Belum, kalau masih ada daun. Daun dulu. Apakah boleh langsung makan ular? Belum, tengok ranting-ranting kayu dulu. Apakah langsung makan ular? Belum tentu, dia bisa cari dulu yang halal. Kalau sudah mentok akan mati, baru dia makan ular. Jadi betul-betul yang menyebabkan mati. Jadi beli rumah itu nggak ada terpaksa. Nggak mati kita kalau nggak punya rumah. Oke, beli mobil apalagi. Nggak mati kita kalau nggak ada mobil. Ya, baru boleh teman-teman melakukan yang haram kalau mati tantangannya. Ustazah, kalau udah telanjur KPR gimana? Dulu fakir ilmu. Cara yang pertama, kalau ada aset yang lain, jual untuk membayar hutang ribanya. Yang kedua, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, sisanya ditabung untuk ngebom hutang ribanya. Yang ketiga, kalau nggak bisa juga, minimal jangan telat. Makin telat, makin banyak ribanya. Semoga Allah lunaskan hutang-hutang teman-teman semua, insya Allah. Amin ya. Saya selalu berdoa, ya Allah, teman-temanku online, offline yang terlilit hutang riba, mereka riba karena nggak tahu, mudahkan proses hijrah mereka, lunaskan hutang-hutang mereka, sehingga bisa hidup jauh lebih wajar ke depannya, insya Allah ya. Udah telanjur nggak apa-apa, yang penting disikapi dengan baik ya. Oke, gitu ya. Saja sholat tahajud surat pendeknya yang baik bebas ya. Ayat pendek itu bebas aja mau yang mana ya. Ayat pendek itu bebas ya. Bolehkah kita nabung di bank? Kalau sekedar nabung nggak apa-apa. Hanya tempat nyimpan. Dia bukan sebagai sarana untuk mengambil bunganya. Ya kan? Ustazah, oke, sebentar ya. Ustazah, haji dulu atau umroh dulu? Terserah Mbak. Kalau Rasulullah itu umroh dulu. Tapi boleh aja Mbak haji dulu. Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Ustazah, oke. Suami meninggal, apa berhak menerima warisan? Hanya untuk anak, istri dapat kalau suaminya meninggal ya. Ustazah, oke, anak saya udah 16 tahun, susah disuruh ngaji. Apakah ada tips? Tipsnya yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Kita ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya, mengingatkan jangan menyakiti. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Sampaikan kalau dia melawan, bantah dengan yang baik. Yang ketiga, doakan. Yang keempat, bahwa jangan putus asa. Anak yang sekarang maksiat, belum tentu seumur hidup dia akan maksiat. Bisa jadi dia lebih taat nanti dibanding kita. Loh, kita hijrahnya kapan? Baru mungkin hijrah usia 40 tahun, baru mungkin hijrah usia 50 tahun. Yang hadir di sini mungkin taubat kita baru kemarin, ya. Masa anak harus dipaksa untuk berubah. Berubah nggak berubahnya dia, itu urusan Allah. Tugas kita mengingatkan dan mendoakan dan jangan putus asa. Semoga ke depan anak kita lebih taat, insya Allah ya. Oh iya kan, masa mau anaknya buru-buru. Oke, memang semuanya pengen kita dengan anak masuk surga. Tapi gimana pun orang punya eskalasi hidayah sendiri ya. Orang punya eskalasi kehidupan sendiri ya. Sholat qobliyah dilakukan sebelum azan gak boleh. Harus azan dulu baru yang namanya qobliyah ya. Rawatib ya, rawatib. Oke, teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Hampir setiap live aku menyampaikan rawatib ya. Nah, jadi yang sudah paham semoga semakin lebih paham. Teman-teman boleh fokus, aku jelaskan tentang rawatib karena ini penting sunnah muakkad ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini. Jadi gini, rawatib itu adalah bapaknya gitulah. Nah, si bapak itu punya anak namanya si qobliyah dan si ba'diyah. Qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Iya kan? Nah, ada rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Kapankah dia? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang ketiga, 2 rakaat setelah zuhur. Yang keempat, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah itu teman-teman lakukan, totalnya 12 rakaat.
Sementara 4 rakaat sebelum zuhur bisa dilakukan 2-2. Ada Mbak Lope, ntar lagi setelah ini ya. Nah 2-2. Sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku qobliyah zuhur. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitulah ya kan. Asar ada nggak? Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu hukumnya sunnah biasa. Dia tidak sampai ke sunnah muakkad tapi boleh dikerjakan ya. Kalau lagi halangan nggak bangun subuh nggak apa-apa. Bangun subuh Mbak, tidur setelah adzan subuh itu makruh ya. Dan nanti kalau Mbak nggak bangun pas halangan selesai Mbak berat lagi untuk sholat subuhnya ya. Oke, kalau nggak qobliyah zuhur ya nggak apa-apa, itu kan sunnah. Cuman sayang kalau nggak dikerjakan. Ustazah, sholat syuruk itu gimana? Jadi ada 3 jenis sholat ya, yang hampir dekat-dekatan. Aku jelaskan pelan-pelan lagi ya. Yang pertama adalah sholat fajar. Fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Nama lainnya qobliyah subuh. Rakaatanil fajar khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua adalah sholat syuruk. Kapan itu sholat syuruk? 1,5 jam lah dari azan subuh. Kalau fajar matahari belum muncul. Syuruk matahari muncul belum panas. Dalam dalil dikatakan siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid. Lalu dia iktikaf sampai waktu syuruk ya. Dia zikir, dia baca Quran, dia sholawat di masjid atau di musola. Karena ini iktikaf. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Nah lakukanlah sekali seminggu di masjid ya. Kemudian yang ketiga duha 1,5 jam 2,5 jam dari azan subuh. Fajar matahari muncul belum panas, duha matahari muncul sudah seperti panas ya. Ustazah, oke, niat sholat itu boleh dalam hati, boleh dilafazkan ya. Ustazah sudah azan tapi qobliyahnya di rumah dan sholat wajibnya di musolah, ndak masalah ya. Ustazah langsung qobliyah zuhur 4 rakaat boleh tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Ustazah kalau mau beli boleh Mbak Sandi melalui video ya. Kalau ada video lewat boleh dibeli ya. Atau dilihat di video aku yang judulnya Quran Waqaf ya. Ustazah, siap Mbak Saibah. Dulu saya menikah dikasih mukena. Jika sekarang masih dipakai boleh nggak? Sekarang saya udah nikah dengan orang lain. Boleh. Batas sholat duha jam berapa? 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah, oke, sholat taubat sehari berapa kali? Boleh 2 rakaat juga ya. Suruh di rumah boleh nggak? Kalau suruh di rumah nggak dapat pahala haji umroh. Ya, kalau mau dapat pahala haji umroh mesti di masjid atau di musola dan beriktikaf di sana ya. Oke. Sholat zuhur 4 rakaat gimana niatnya? Sengaja aku sholat sunat zuhur, sholat sunat qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Tapi bagusnya 2-2 aja sih. Ustazah, tadi malam mimpi ketemu Ustazah. Masya Allah ya. Semoga jadi kenyataan ya. Ustazah, mana lebih baik kodo sholat atau rawatib? Kodo lakukan kalau ingat jumlahnya ya Mbak. Boleh manapun duluan ya. Ustazah, suami tidak bekerja selama 3 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Pilihan Mbak. Kalau suaminya nggak bekerja, mesti dipaksa cari kerja. Karena selama dia tidak bekerja dan Mbak nggak ridho, selama itu dia berdosa. Karena kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Tapi kalau Mbak ridho, Mbak tidak berdosa dan suaminya tidak berdosa. Ya tergantung keridhaan Mbak. Kalau Mbak nggak ridho, kacau tuh suaminya. Dosa besar dia. Harus dipaksa cari kerja. Tukus lumus, kepala ke bawah, kaki ke atas. Tapi kalau Mbak nggak ridho, aman ya. Kalau Mbak ridho, aman ya. Ustazah, oke.
Kredit motor riba, jelas. Kredit motor ke bank, kredit mobil itu riba lah. Pertama ada bunganya dalam setiap pembayarannya. Yang kedua adalah kalau telat denda, riba lagi. Yang ketiga kalau Mbak nggak sanggup bayar, motor Mbak pasti ditarik sama bank. Dan kemudian apa yang sudah Mbak bayar dia tidak kembalikan. Ya, Ustazah sholat subuh udah kelewat, bisa nggak qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Teman-teman, sholat qobliyah dan ba'diyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Misalnya nih jam 12 lewat 10 sholat zuhur. Teman-teman boleh melakukan sholat. Misalnya teman-teman sholatnya jam 1 gitu kan. Nah, sholatnya jam 1 gitu kan. Nah, maka teman-teman boleh melakukan qobliyah dulu, lalu zuhur, lalu ba'diyah. Karena masih ada waktu sholatnya. Sholat isya jam 9, bisa qobliyah, ba'diyah, dan isya. Ya, yang penting masih ada waktu sholatnya. Qobliyah subuh bisa nggak? Kalau kesiangan, tergantung masih ada nggak waktu subuhnya. Kalau udah nggak ada, fokus sholat subuh aja. Kalau masih ada, masih bisa. Paham ya? Oke. Reksadana, ambil reksadana syariah Mbak. Atau ada SBSN syariah, obligasi syariah. Mbak bisa ke sana kalau mau investasi juga. Yang mirip-mirip dengan reksadana. Ustazah, kalau sholat duha di waktu syuruk nggak bisa. Syuruk itu matahari muncul belum panas. Duha itu matahari muncul sudah keluar panas terik. Ustazah, oke, sebentar, oke. Tata cara sholat taubat, tahajud, hajat sepertiga malam. Kayak sholat subuh aja. Lakukan sepertiga malam, nggak masalah ya. Ustazah, kalau puasa boleh sikat gigi nggak? Sebenarnya nggak apa-apa, selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau masuk sedikit, tetap batal. Jadi kalau mau hati-hati nggak sikat gigi nggak apa-apa ya. Ustazah, bagaimana sebagai istri jika suami sering mengulangi selingkuh? Kalau teman-teman memaafkan, maka maafkan. Tapi kalau seandainya Mbak jadi tidak bisa berbakti karena itu, boleh berpisah. Jadi gini Mbak, bahwa rumah tangga itu adalah bagaimana ceritanya hidup kita ini mendatangkan kepada surga. Suaminya selingkuh, Mbak masih bisa menafkahi enggak? Mbak masih bisa melayani enggak? Kalau Mbak rasanya masih bisa melayani, teruskan. Tapi kalau suaminya selingkuh, Mbak nggak mau melayani, Mbak jadi dosa. Suaminya tidak menafkahi, Mbak jadi tidak melayani, Mbak jadi dosa lagi. Atau misalnya suaminya berdusta, Mbak tidak melayani, dosa lagi. Suaminya menghina, kita mencaci, dosa lagi. Suaminya berdusta, kita berdusta juga, dosa lagi. Pokoknya standarnya, jika rumah tangga itu sudah tidak bisa mendatangkan kepada kebaikan, boleh dipisahkan. Tapi kalau masih bisa menyelamatkan kita sabar, dijadikan ajang pahala, boleh dipertahankan. Gitu. Intinya adalah syariat. Ya, ketika masih bisa, sama dengan teman. Teman ini mendatangkan dosa atau mendatangkan pahala. Kalau ngomong sama dia gosip terus. Kalau ngomong sama dia ngeluh terus. Ngomong sama dia, kita ngomongin orang terus, tinggalkan. Sekedar silaturahmi, tak boleh terlalu dekat sama dia. Tapi kalau ada nih teman, kalau ngomong ya kok sejuk, kalau ngomong ya kok baik, pertahankan. Pokoknya tinggalkan apapun yang mendatangkan dosa, itu loh maksudnya ya. Kecuali kita bisa bersabar. Semoga teman-teman udah ngerti standarnya ya. Ustazah, oke, tolong jawab pertanyaanku, udah 1 minggu, yang mana? Coba diganti kata-katanya, jangan-jangan ke filter. Waduh, kena marah aku guys ya. Ustazah, oke. Kalau udah lunas kredit motornya semoga aman ya. Dan ke depan jangan diulangi lagi ya. Waduh aku kena marah. Maaf ya teman-teman yang gak kebaca ya. Maafin aku karena itulah ya. Ada kemungkinan terfilter dan ada kemungkinan gak terbaca ya. Ustazah oke. Bisa nggak Isya dikerjakan di waktu subuh? Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Isya itu batasnya adalah azan subuh memang. Boleh aja sholat Isya itu jam 1 malam, jam 12 malam, jam 10 malam. Tapi kalau ketiduran, jangan dibiasakan. Karena kenapa? Kalau teman-teman biasakan, nanti jadi lalai ya. Nah, jadi lalai. Tapi ke filter semoga enggak sih. Cuman kecepatan aja nih. Kecepatan aja scrollnya ini ya. Insya Allah enggak ke filter kok. Kalau baik-baik insya Allah aman sih ya. Biasanya yang ke filter itu kalau bahasa Arab, TikTok nggak bisa menangkap. Tapi kalau teman-teman pakai bahasa Indonesia masih aman sih, aman aja ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan tidur, jangan sholat isyanya tengah malam itu jangan ya. Karena kenapa? Nampak ya.
Karena kenapa? Karena lalai nanti ya. Ingat, jangan tidur di 3 waktu. Yang pertama habis subuh, habis asar, dan sebelum isya ya. Jangan tidur di 3 waktu, habis subuh, habis asar, dan habis isya ya. Saja kalau baca iftitah apakah harus setiap rokaat? Ya enggak lah. Iftitah cuma rokaat awal aja. Itu pun enggak wajib. Iftitah cuma rokaat 1 aja. Itu pun enggak wajib ya teman-teman ya. Oke. Siap Mbak Kartini ya. Ustazah, gaji diberikan kepada kakak kandung yang kurang mampu, zakat enggak apa-apa ya. Ustazah, gimana kalau duha jam 8, jam 9? Bagus ya. Ustazah, bangun kesiangan sekitar 7.30. Langsung sholat subuh tapi tetap berdosa kalau karena lalai ya. Ustazah, gimana kalau suami kedapatan nyimpan uang beberapa kali? Kalau untuk Mbak udah cukup ya, sandang pangan papan cukup, nggak apa-apa dia nyimpan uang. Yang penting niat, bukan untuk dosa ya. Ustazah, oke, aman ya. Apakah harus baca qomat setiap mau sholat? Enggak, iqomah itu enggak wajib. Iqomah itu sunnah saja ya. Ustazah, oke. Tolong jelaskan puasa Yaumul Bid. Masih lama Mbak. Saya setiap bulan selalu mengingatkan puasa Yaumul Bid. Puasa 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Tanggalnya nanti Mbak bingung. Cukup klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Setiap nanti dapat ketemu hari-hari Yaumul Bid, aku akan ingatkan insyaallah ya. Ustazah, boleh yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh habis maghrib. Iya, habis maghrib menjelang isya nggak boleh. So, tidur, jangan tidurlah. Yakrahun naum qoblal isya. Ya, jangan tidur sebelum isya ya. Oke, ya, kemudian jangan tidur habis subuh. An-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Akan menghapus berkah rezeki dan usaha kita ya. Berkah rezeki dan usia kok usaha ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, apa guna rawatib? Menyempurnakan ibadah sholat kita. Rawatib itu tujuannya menyempurnakan ibadah sholat fardu kita. Jangan-jangan kita sholatnya nggak fokus, nggak khusyuk. Jangan-jangan sholat kita nggak maksimal ya. Maka teman-teman boleh melakukan rawatib ya. Ustazah, oke. Amalan biar cepat dapat momongan. Oh, Robbi sama dengan amalan dapat jodoh ya. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Oke. Ustazah, gimana sedekah subuh kalau diambil suami? Sedekah subuh boleh untuk suami, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Niatkan kalau memang diambil sama dia, ridoin aja. Udah ya, udah menyenangkan hati dia udah. Yo, nanti digunakannya untuk jahat-jahat Ustazah. Kalau digunakannya untuk jahat-jahat, maka itu bukan urusan kita ya. Tapi kan nggak setiap saat dia ambil kan. Ustazah, oke. Bentar ya, sebentar. Bagaimana pahalanya sholat syuruk wanita di rumah? Wanita boleh ke masjid, ada dalil idzasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia ya. Mbak, coba HP-nya diaktifkan ya. Oke, gitu ya. Izinkanlah dia ya. Ustazah, oke. Gimana mendoakan anak yang murtad? Hanya bisa mendoakan agar dia masuk ke dalam Islam. Hanya bisa mendoakan agar dia masuk ke dalam Islam. Itu saja. Oke. Nah, Ustazah, oke, sebentar ya. Bagaimana caranya mendoakan orang non-muslim yang sudah meninggal? Mendoakan orang non-muslim yang sudah meninggal. Kalau nggak bisa Mbak,
Kalau ada non-muslim yang sudah meninggal, kita hanya cuma bisa melakukan yang namanya, kita cuma bisa melakukan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kita tidak bisa mendoakan dia. Dalam surat At-Taubah 113 sampai 116. Jadi kalau ada non-muslim meninggal, kita hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un ya. Ya Allah, dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Puasa Yaumul Bid udah lewat, baik. Puasa Yaumul Bid itu afdolnya adalah di hari 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Ya, 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Maka kalau seandainya teman-teman karena haid gitu ya, lalu teman-teman kemudian lalu kemudian teman-teman melakukan sakit, maka boleh di awal dan akhir bulan ya. Di awal dan akhir bulan boleh ya, tetapi sudah tidak afdol lagi ya. Ustazah, kalau nabung emas di Pegadaian, kalau sekedar nabung nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Sebentar. Ustazah, oke, sebentar ya. Kenapa ya semakin khusyuk ibadah semakin banyak ujian? Sebenarnya enggak juga. Sebenarnya enggak juga sih Mbak. Karena lebih baik ujian datang daripada musibah datang kalau seandainya kita enggak ibadah. Lebih baik ujian yang datang daripada musibah yang datang kalau kita enggak ibadah. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya adalah ketika kita makin taat, makin banyak ujian, itu nggak apa-apa. Allah itu cuma mau melihat saja. Apakah dengan kita taat, apakah dengan kita taat lalu diuji, kita tetap masih taat atau hilang begitu aja. Jangankan manusia, jangankan Allah, sesama manusia aja saling menguji kan. Nah, dia benar-benar setia nggak sih? Dia benar-benar suka nggak sih sama gua gitu. Jadi kalau kita tahajud, kan kita tuh suka sama Allah. Nanti Allah tuh ngetes kita lagi, ya. Nah, ngetes kita lagi. Ini kalau aku kasih ujian masih tetap tahajud nggak? Ya, oke. Sebenarnya nggak juga sih, ya. Oke. Dan jangan lagi ngomong-ngomong dalam hati buat semuanya, bukan cuman buat Mbak, semuanya. Jangan lagi punya pikiran semakin dekat dengan Allah, semakin kita banyak ujian. Sama dengan kita ngomong sama orang lain, ya. Ngomong sama orang, semakin dekat sama lu, gua makin susah hidupnya. Sakit gak digituin? Sakit banget kan? Semakin dekat sama kamu nih, semakin saya tuh banyak sekali ujian hidup saya. Semakin nikah dengan kamu, makin banyak musibah saya. Nah, itu kan hampir mirip tuh kalimat. Jadi jangan merasa seperti itu. Ya, kita makin dekat dengan Allah, makin senang hidup kita, makin dekat sama Allah, kita makin kuat, ya kan? Sedekah subuh bisa nggak buat anak? Bisa ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau kredit rumah dan motor tetap itu bagian dari riba ya kalau dia melalui bank ya. Ustazah, oke gitu ya. Ustazah, puasa Daud itu berapa lama? Puasa Daud itu sepanjang usia. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tidak boleh dikasih batas, tapi kalau mau batal boleh. Nggak boleh kayak gini, aku sholat puasa Daudnya sebulan aja deh kayak gitu. Atau Senin, Rabu, Kamis aku Daud, Senin, Rabu, Jumat Daud, Sabtu, Minggu enggak deh, itu nggak boleh ya. Nah itu dia, oke. Nah jadi